Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi sifat keperiodikan unsur. Ya, dalam materi ini kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah sebagai berikut. Ini indikator-indikator yang diharapkan bisa kalian kuasai setelah melewati pembelajaran hari ini. Dan ini tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kalian melalui proses pembelajaran ini, diharapkan mampu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya, serta mampu menyajikan hasil analisis data dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur dengan tepat. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita akan membahas tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Ada 4 sifat keperiodikan unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nanti kita akan bahas satu persatu dari keempat sifat periodik ini dan nanti kaitannya dengan sistem periodik unsur. Ya, yang pertama jari-jari atom. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak antara pusat inti atom dengan kulit terluar suatu atom. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan atom ya. Oke, ini ada inti atomnya. Oke, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada biasanya di atom itu ya ada kulit-kulit ya atau tingkat energi dari atom ini. Misalkan kulit pertama, kemudian ada kulit ke dua misalkan. Nah, misalkan ini atomnya nomor atomnya 3 gitu ya. Ini punya kulit pertama ada 2 elektron, ya benar 2 elektron, kemudian kulit kedua ada 1 elektron. Nah, yang disebut jari-jari atom adalah jarak dari inti ini gitu ya ke elektron paling luar gitu ya. Berarti di sini elektron yang ada pada kulit kedua. Nah, ini yang kita sebut sebagai jari-jari atom. Ini yang disebut R-nya atau jari-jari atom. Nah, nilai jari-jari atom ini sebenarnya adalah nilai rata-rata karena kita ketahui bahwa atom elektron itu letaknya tidak tepat pada satu titik gitu ya. Jadi dia hanya menempati suatu daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, sehingga kalau kita ingin mengukur jarak antara inti atom yang konstan gitu ya dengan elektron yang terus bergerak, maka yang kita dapat adalah jarak rata-rata gitu ya dari kemungkinan ditemukannya elektron tersebut. Nah, itu yang kita sebut sebagai jari-jari atom. Nah, terus apa sih kaitannya jari-jari atom dengan letaknya dalam sistem periodik unsur gitu ya? Nah, itu bisa kita lihat dari analogi berikut ini. Nah, ini misalkan ini saya menggambarkan tadi ada atom dengan nomor atom 3 gitu ya. Dengan konfigurasi akhirnya 2, 1 di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 1 elektron. Nah, sekarang kita bandingkan dengan atom yang berada satu golongan dengan unsur tersebut. Ini kan unsur dengan nomor atom 3 itu litium ya. Li nomor atomnya 3. Nah, kalau kita bandingkan berarti dengan unsur berikutnya yang ada pada golongan tersebut itu adalah natrium gitu ya. Dengan nomor atom 11. Nah, kalau kita gambarkan natrium dengan nomor atom 11 berarti kan ada inti atom di tengah gitu ya. Kemudian Na ini 11 kalau kita konfigurasikan elektron kita konfigurasi dulu ya. Ada 11 berarti ada 2 gitu, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit ketiga di kulit kedua ada 8 elektron, kemudian di kulit ketiga ada 1 elektron. Jadi kalau kita gambarkan ini saya kurang ke bawah, oke, enggak apa deh. Ini ada kulit pertama gitu ya, 2, kulit kedua 3, ada 8 maaf. Ya, kemudian ada kulit ketiga. Oke. 1. Oke. Ada 8 lah kurang lebih ya. Nah, di sini ada satu kulit, ada satu elektron pada kulit. Nah, jari-jari atomnya yang mana? Berarti dari kulit dari inti atom ini gitu ya
ke kulit ketiga, elektron yang ada pada kulit ketiga. Nah, kalau kita lihat bagaimana jari-jari antara Li dan Na. Nah, karena kulit Na lebih banyak daripada Li, maka bisa kita pastikan bahwa jarak antara inti atom ke kulit terluarnya akan jauh lebih besar Na dibandingkan Li, gitu ya. Sehingga bisa kita katakan kalau seperti itu berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah, karena bertambahnya kulit yang ditempati oleh elektron, maka jari-jari atomnya semakin besar dari atas ke bawah. Nah, bagaimana kalau dalam satu periode kita akan membandingkan unsur-unsur dalam satu periode. Misalkan tadi Li ya, dengan unsur berikutnya yang ada dalam satu periode dengan dia adalah unsur dengan nomor atom 4 gitu ya, Be. Gitu ya. Kalau kita gambarkan atom Be gitu ya. Ini ada inti atom ya. Kemudian ini kulit pertama gitu ya. Ini kulit kedua. Nah, berarti kan sama ya jumlah kulitnya ya. Ini. Nah, artinya antara Li sama Na kalau kita Li dengan Be kalau mau kita bandingkan kulitnya, jumlah kulitnya sama nih jari-jarinya. Nah, jumlah kulitnya sama-sama 2. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Apakah sama? Nah, ternyata Li dan Be ini walaupun jumlah kulitnya sama, tapi jumlah muatan intinya tidak sama. Di mana jumlah muatan inti Be lebih besar, lebih banyak gitu ya. Karena kalau nomor atomnya 4, berarti kan jumlah protonnya juga 4. Sedangkan Li hanya 3. Nah, apa efeknya dengan jumlah muatan yang lebih banyak? Maka gaya tarik ke inti akan lebih besar dibandingkan Li yang jumlah protonnya lebih sedikit. Nah, hal itu menyebabkan karena gaya tariknya lebih banyak, maka lebih besar, maka elektron akan lebih tertarik ke dalam inti. Sehingga membuat jarak antara inti atom dengan elektron terluarnya semakin kecil. Nah, dari hal tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa dengan bertambahnya nomor atom dalam satu periode, maka jari-jarinya makin kecil. Jadi, atau bisa kita katakan dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil. Maka kita dapat pada kesimpulan bahwa dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah itu makin besar. Karena jumlah kulitnya makin bertambah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atomnya makin kecil. Kenapa? Karena semakin banyak muatan inti, sehingga gaya tarik menarik ke intinya lebih besar, sehingga jaraknya makin kecil. Ya, itu kaitan sama jari-jari atom. Nah, kita lihat berikutnya sifat yang kedua. Apa tuh sifat yang kedua tadi dalam sifat kepredikan unsur? Nah, yang kedua adalah energi ionisasi. Nah, apa sih energi ionisasi? Nah, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu buah elektron pada kulit terluarnya dalam keadaan gas. Jadi sederhananya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Nah, energi ionisasi ini nanti akan punya kaitan sama jari-jari atom. Kenapa punya kaitan dengan jari-jari atom? Pasti gitu ya, karena dengan tambah besarnya jari-jari itu kan artinya bertambahnya jarak antara inti atom dengan elektron kulit terluar tadi yang akan dilepas, gitu ya, akan dilepas. Nah, semakin jauh jaraknya, itu akan menyebabkan apa? Gaya tarik antara inti atom gitu ya sama elektron terluarnya akan semakin kecil. Dengan begitu, elektron akan lebih mudah terlepas. Gitu. Nah, kalau elektronnya lebih mudah terlepas, berarti energi ionisasinya gimana? Energi ionisasinya makin besar atau makin kecil ya? Makin kecil ya. Kenapa makin kecil? Ya, analoginya saja kalau kita mau mengangkat suatu barang yang enteng, yang mudah diangkat, maka kita kan hanya butuh energi yang sedikit untuk mengangkatnya. Beda kalau kita ingin mengangkat barang yang berat, yang sukar untuk diangkat, maka kita butuh energi yang besar. Nah, seperti itu juga energi ionisasi. Kalau kita ingin melepaskan sesuatu elektron yang mudah dilepas karena gaya tarik intinya lemah, maka energi untuk melepasnya akan lebih rendah atau lebih kecil. Gitu. Sehingga bisa kita katakan bahwa energi ionisasi ini berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Jadi kalau semakin besar jari-jari atomnya, maka semakin kecil energi ionisasinya. Berarti kalau dalam satu golongan,
dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil gitu ya, karena jari-jarinya tadi makin besar. Nah, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, kebalikannya energi ionisasinya akan semakin besar. Benar. Ya. Berarti, nah itu sifat yang kedua, yaitu energi ionisasi. Ya, sekarang kita lihat sifat yang ketiga, yaitu ada sifat afinitas elektron. Nah, apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh atom dalam keadaan gas untuk menerima satu buah elektron atau menangkap satu buah elektron. Jadi kalau tadi energi yang dibutuhkan untuk melepas, ini energi yang diterima gitu ya, atau yang dibebaskan untuk menangkap satu buah elektron. Nah, berapa tuh energinya? Nah, nanti ini nilai energinya atau akan berbanding terbalik juga nih dengan jari-jari atom. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ya sama ya dengan tadi analogi pada energi ionisasi ini, kalau saya gambarkan misalkan ini antara kita bandingkan antara Li sama Na deh. Nah, ini kan misalkan ada sama-sama nanti ada elektron ya di luar. Saya gambarkan dulu. Oke, ada elektron di sini. Ya, ini di luar. Nah, ini juga ada elektron di luar. Nah, kalau kita lihat di sini, maka tadi saja jarak antara si inti atom ke elektron terluarnya saja ini lebih dekat ya. Nah, maka pastinya jarak antara inti atom ke elektron yang di luar lagi gitu, yang di luar atom ini akan jauh, yang punya Na akan jauh lebih jauh daripada yang punya Li gitu ya. Sehingga dengan seperti itu bisa kita katakan bahwa gaya tarik inti Li untuk menarik, kemampuan si inti Li untuk menarik elektron yang ada di luar ini jauh lebih besar dibandingkan kemampuan si Na untuk menarik elektron yang ada di luar. Nah, hal itu mengakibatkan energi atau afinitas elektronnya untuk yang Li jauh lebih besar daripada yang Na. Jadi semakin kecil jari-jarinya, maka kemampuan, afinitas itu kan mengukur kemampuan suatu inti atau suatu atom untuk menarik elektron dari luar itu semakin besar. Yang artinya afinitas elektronnya akan semakin besar. Hingga kalau kita maka dalam satu golongan afinitas elektron dari atas ke bawah itu cenderung berkurang, sedangkan dalam satu periode afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Dan sifat yang terakhir adalah sifat keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Nah, ini sama ya, akan berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Jadi dalam satu golongan keelektronegatifan dari dari atas ke bawah itu makin kecil karena gaya tarik intinya makin lemah. Sedangkan dalam satu periode keelektronegatifan dari kiri ke kanan itu makin besar. Karena tadi sama, karena gaya tarik intinya makin besar gitu ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, kalau jari-jari atom dan jari-jari atom dan sifat logam ya, itu dari kiri arahnya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Sehingga kalau bisa kita katakan mana sih unsur yang punya jari-jari atom paling besar, adalah unsur yang ada di sebelah kiri bawah. Atau siapa sih unsur yang paling punya sifat logam? Itu unsur yang paling kiri bawah, gitu ya. Francium itu unsur yang paling logam, gitu ya. Atau unsur-unsur kiri ini kita pisahkan unsur logam, sedangkan unsur kanan itu unsur-unsur non logam, gitu. Sehingga jari-jari atom yang paling kecil ada jari-jari helium gitu yang ada di sebelah kanan atas. Nah, sedangkan yang lainnya, sifat yang lainnya itu berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Jadi arahnya dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Jadi yang paling besar itu energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan adalah unsur yang ada di sebelah kanan atas gitu ya. Kalau untuk energi ionisasi
afinitas elektronnya adalah unsur helium. Tapi kalau untuk sifat keelektronegatifan, untuk golongan 8A tidak punya nilai keelektronegatifan karena dia merupakan unsur yang sukar bereaksi atau berikatan dengan unsur lain. Jadi yang paling besar keelektronegatifannya adalah unsur fluor, yang paling kanan atas, kecuali unsur gas mulia ini. Nah, sedangkan yang paling keelektronegatifan kecil atau yang paling elektropositif adalah unsur fransium, yang afinitas elektronnya energi inisial kecil juga unsur fransium. Oke, itu sifat-sifat dari keperiodikan unsur. Jadi ada 4, ada apa tadi? Jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nanti dan di mana dari ke kiri ke kanan, dari atas ke bawah jari-jari atomnya itu semakin besar, dari kiri ke kanan jari-jari atomnya makin kecil. Sedangkan sifat lainnya itu berbanding terbalik dengan jari-jari atom, yaitu energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jadi kalau jari-jari makin besar, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya makin kecil. Sebaliknya kalau jari-jari makin kecil, maka energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya makin besar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita.